Jadi masalah hidup mati itu istilahnya kalau orang Bali namanya asah bagi saya, tidak memandang tidak berhasil. Makanya kalau untuk pengobatan itu biasanya kalau orang Bali itu dibilang taksu wahyu dia. Enggak panjang lebar, enggak lama sampai kasih harus cepat ya. Nah, itu tidak boleh lama-lama. Halo guys, kembali lagi di channelnya Sunrise Java Channel. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber bernama Ken Arok. Bagi belum tahu Ken Arok, nanti kita ulik sini di mana. Siapa sih Ken Arok itu? Ya. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam Pak. Ya, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya namanya Ken Arok ya. Kalau teman-teman lihat di PB, siapa Ken Arok, itu terkenal saya ada di situ. Oke. Ya, Ken Arok ya. Ini saya dengar-dengar Bapak Ken Arok ini bisa mengobati ini ya Pak ya, penyakit non medis gitu Pak ya. Dan saya pengen tahu juga nih Pak, gimana, kapan sih bisa mulai mengobati kayak gini dan kenapa kok bisa Bapak? Kalau masalah pengobatan ya, mungkin yang saya tangani itu adalah non medisnya ya. Ya. Tadi penyakit yang dibuat oleh manusia ya. Masalah medis itu saya tidak ngerti, itu kedokteran yang punya ya. Ya. Itu saya dikhususkan untuk menangani, membantu orang-orang yang benar membutuhkan pertolongan. Ya. Dari saya pasti saya bantu. Oke. Di situ ini juga kita ada pertanyaan lagi dari kawan kita RC. Nah, dan selama ini kan mungkin pasiennya sudah banyak Pak ya, satu dua lagi dan sudah teruji juga. Dan ini apa selama ini ada Pak pengalaman yang mungkin seram atau sulit lah untuk menangani ada pasien yang mengalami sakit yang Masalah lumayan pengalaman ya, pengalaman tuh memang luas. Masalah pengalaman seram, pengalaman yang tidak enak itu mudah pasti ada. Yang penting kita satu, kayak prinsip saya adalah tulus untuk menolong orang. Ya, dimanapun saya siap. Masalah menolong orang ya. Kalau memang dia tuh membutuhkan pertolongan yang harus kita bantu. ya benar-benar. Masalah pertolongannya. Ya. Ya. Di situ kalau kita menolong orang, jangan lagi berpikir panjang. Yang penting kita ikhlas. Itu aja dari saya. Ya, jadi itu ya toleransi ya atau Sunrise Java ya. Jadi pokoknya kalau memang ada sakit jangan menyerah lah. Banyak hal yang masih bisa dilakukan secara non medis atau medis segala macam. Dan ini juga Pak ada pertanyaan mungkin penyakit apa aja Pak selama ini mungkin yang pernah diobati sampai saat ini Pak? Untuk penyakit yang saya pernah alami itulah yang buatan manusia ya. Kadang-kadang mungkin orang lain secara gini dibilang santet ya, yang perutnya kembung tanpa sebab, kakinya lumpuh, badannya lumpuh, tangan, sakit pinggang, itu udah yang sering saya alami dan sering saya tangani. Astungkare ya terasa semua ya. Dengar sendiri ya. Berarti benar Pak Ken Arok ini sangat menguasai di bidangnya gitu teman-teman ya. Dan ini juga Pak, kita juga ada pertanyaan. Nah, ini mungkin
apa ya, dari ini Pak ya, benda-benda gaib itu Pak, kan mungkin Bapak saya juga itu pasti ada punya atau segala macam. Bisa dijelaskan nggak Pak gimana cara mendapatkannya, atau ada proses nggak cara menariknya itu Pak? Begini ya, di sini saya terangkan sedikit ya masalah barang gaib dan proses penarikan ya. Yep. Kalau barang gaib itu tidak bisa dikuasai oleh sembarang orang ya. Karena apa? Karena barang itu juga tidak bisa ditarik. Karena barang gaib itu punya makhluk-makhluk gaib. Ya, kalau memang itu misalnya harus kita tuh memang jodoh untuk memiliki, pasti barang itu akan datang sendiri. Nah, kalau sampai kita narik barang itu tidak wajar. Karena sebenarnya kita punya barang, dia ambil untuk orang lain, pasti kita marah. Sedangkan barang-barangnya itu juga punya makhluk-makhluk sakral, makhluk gaib gitu loh. Ya, makanya kalau untuk barang itu tidak bisa ditarik. Gitu. Jadi intinya tuh kayak gini Pak ya, itu barangnya milik orang sana diambil gitu Pak ya, bukan barang yang memang berceceran diambil dari kitanya gitu ya. Jadi intinya mungkin jadi jangan sembarangan lah melakukan hal seperti itu, karena barang-barang gaib itu juga punya pemilik sendiri-sendiri gitu Pak ya. Oh iya. Karena di sini saya tambahkan sedikit, karena di alam gaib sana itu persis sama dengan kita. Cuma kita aja tidak melihat beliau-beliau itu. Ya, barang pun sama dengan kita. Kita punya barang begini, mereka juga punya. Cuma kita yang nggak lihat. Memang ada yang lihat, cuma 1-2 orang aja. Itu masalah penarikan barang. Tadi saya ulas sedikit, itu tidak ada sebenarnya. Barang itu tidak bisa ditarik. Di sini saya tidak bisa tidak mempunis barang itu. Ada juga seseorang bisa 1-2 orang yang tarik. Nah, di sini saya sering lihat di mana-mana di TV ada penarikan barang itu mungkin pendapat saya. Tapi benar juga ya tapi. Iya. Tapi gini juga ya Pak ya, mungkin kalau dikasih langsung dari dunia sana lebih baik ya seperti itu mungkin Pak ya. Iya. Kalau memang itu sudah jodoh, itu pasti akan datang sendiri. Daripada kita narik barang, ya kalau bisa kita memeliharanya. Kalau enggak, kita yang akan celaka. Karena barang sakral itu perlu juga ya dekat kita hidup, perlu makan, perlu upacara, perlu yang lain-lainnya yang harus kita jalani. Itu adalah barang-barang yang sangat sakral. Karena bukan berasal dari tempat kita sendiri juga Pak. Iya. Jadi seperti itu ya kawan Santas Java ya. Jadi jangan sembarangan lah sama barang-barang yang bukan milik kita atau dari bukan tempat kita gitu ya. Segala macam itu sudah ada yang punya, dan kalau memang bukan hak kita pasti baliknya ke kita lagi nanti jadinya. Nah ini juga ada lagi juga pertanyaan Pak, apa Bapak ini ya punya benda gaib Pak yang mungkin disukai, mungkin bisa dijelaskan ke kita? Maksudnya barang? Bahaya barang gaib yang mungkin kalau barang itu saya banyak punya. Banyak. Cuma dalam artian itu tidak bisa diupload. Itu barang itu adalah barang sakral, tidak perlu diupload karena ada juga hal-hal yang perlu kita ingat. Karena barang gaib itu tidak sembarangan bisa upload. Khusus yang punya aja yang bisa mengerti dengan barang itu. Gitu Pak ya? Iya, karena itu namanya barang sakral. Itu. Gini Kak sebenarnya mengenai dunia gaib ini sebenarnya saya ada apa ya, ada rasa pengen tahu tersendiri sebenarnya alam gaib itu kayak apa gitu loh Pak ya. Oke. Di sini saya bahas masalah alam gaib itu sama dengan kita. Oh gitu. Apa yang ada di dunia ini ada di itu, cuma kita sakral. Barangnya itu istilahnya makhluk-makhluk gaib itu kita tidak bisa lihat. Memang ada yang bisa lihat hanya 1-2 orang aja. Nanti kalau ada teman-teman yang mau ingin lihat, nanti saya pinjam salah satu grup begitu melihat apa sih sebenarnya ada di luar sana. Saya ada sih Pak grup Pak. Dia Oke. orangnya Yang penting orangnya itu kuat jiwanya. dia kuat Dan sampai dia melihat langsung KO. Saya yang bahaya nanti. Kalau saya terus pribadi nggak berani. Oke. Tanya gini aja, mungkin teman kalau boleh saya jelaskan ya. Saya ini pertama kali kesini dan baru masuk sini auranya bener-bener saya nggak bisa
jelaskan ya. Kayaknya memang aneh aja kalau saya bisa bilang itu. Gak enak, mungkin karena tumben. Tapi sudah dikasih pengarahan sama bapaknya, mungkin permisi dulu. Saya juga akhirnya pelan-pelan akhirnya mulai terbiasa. Dan memang kalau terbilang nyali saya shoot nih. Ini ada kawan saya ini benar-benar di atas rata-rata mungkin keberanian. Sini silakan masuk sini. Ini kawan RC juga ini kawan RC ini. Oke, Sini aja. silakan. Di sini kan teman mau lihat apa ada yang di luar sana ya. Nanti ikuti petunjuk saya. Nanti apa yang kamu lihat, nanti tolong ceritain sama teman ya. Jangan sampai saya yang cerita. Ya, Anda siap? Kosongkan pikiran Anda. Ya. Fokus pikiran Anda kosongkan. Jangan memikirkan yang di rumah. Apa yang Anda lihat, fokus, nggak usah takut ya. Oke. Sadar. Oke. Apa yang Anda lihat? Sama aktivitas kayak di dunia kita ini. Ya, Saya juga lihat mbak-mbak mbak-mbak apa? cantik. Iya, mbak-mbak cantik. Ya, Pokoknya sama bukan persis. mbak-mbak, sosok tubuh, sosok seseorang. Ya, Iya. orang ya. Terus rambut panjang ya. Ya, Hmm. pokoknya sama kayak kehidupan di dunia nyata ini. Nggak terlalu beda jauh lah. Gitu. Iya. Itu yang kamu alami. Ya, Ya. ya. Oke. Itu mungkin sebatas itu karena saya takutnya jiwa Anda belum kuat. Ya. Makanya saya hanya sebentar aja. Oke. Ya. Makasih, Bro. Sama-sama. Ya, begitulah. Yang teman kita lihat apa yang di luar sana sama dengan kita di sini. Makanya kita harus saling menghargai alam gaib dengan alam nyata. Harus saling berkoordinasi. Itu menurut saya. Tapi kelihatannya masih agak-agak bingung kan Pak? Iya, pasti karena jiwanya dia masih kacau. Benar. Iya, benar. Ya itu dapat pembahasan kita kali ini. Ya jadi teman-teman RC ya itu video kita siapa sih Bapak Kentarok ini. Nanti kalau yang mau pengen tahu Pak Kentarok ini siapa, bisa komen-komen dulu di bawah. Kasih semua pertanyaan yang kalian mau. Nanti kita bisa mungkin ada munculkan video yang selanjutnya dari Bapak ini. Ya, Bapak ini di sini saya anukan. Pokoknya kalau ada teman-teman yang membutuhkan pertolongan ya, jangan dah malu-malu hubungi saya. ya Terutama itu non medis ya. Jangan yang medis di bawah sini, non medisnya. ya nanti alamatnya nanti bisa kita cantumkan di bawah. Oke, nanti. oke. Ya udah sampai segitu teman-teman. Jadi kita intinya itu adapun benda yang bukan punya kita jangan sampai kita ambil ya, karena itu punya orang, Ya makhluk gaib. punya makhluk gaib bener sampai saya. Ya udah itu makasih Bapak. Ya, Sama-sama. Terima kasih sudah join dengan kesibukan yang Oke. padat dari sebelah saya ini. Ya udah sampai segitu. Sunrise Java. Salam satu layar. Makasih Pak ya. Sudah diberi waktu. Oke. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.